wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Mastuti Yulia, CGP Angkatan 6 dari SD Dewi Sartika. Yuk ke kelas. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diskriminasi budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh teman kita seperti Salam dan salam dimakan keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu, apa dan bagaimana diskriminasi budaya positif ini? Sebentar lagi penjenengan akan dapat jawabannya setelah nanti disampaikan oleh Mas Budi. Karena itu kepada beliaunya Bu Budi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ucapan syukur kita lakukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana di siang hari ini kita semuanya bisa hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Bintara bahwa hari ini kita akan membahas tentang bagaimana budaya positif bisa diterapkan di sekolah kita agar nantinya sekolah kita semakin maju dan jaya. Pak Ibu silahkan kita semuanya ya. Baiklah, sebelum kita bahas lebih lanjut, alangkah baiknya kalau Bapak Ibu lebih mengenal saya lebih detail lagi. Ini ada foto profil saya di mana saya bersama suami berdua, karena kami berdua sama-sama di dunia pendidikan dan alhamdulillah kami berdua juga sebagai guru penggerak. Jadi makanya kami pasang foto kita berdua. Jadi jangan ini ya Bapak Ibu ya. Nanti di rumah dengan punya semuanya. Selain itu alhamdulillah pula saya sampai detik ini sudah memiliki satu putri dan satu putra, berarti dua anak saya, yang satu cantik, yang satu tampan, dan alhamdulillah pula hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, next. Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya. Selama ini kalau kita di kelas, pastinya kita sudah memberikan julukan kepada masing-masing siswa kita. Jasmine, namanya Jasmine, bahwa si A anaknya yang pandai, si B anaknya yang paling cerdas, si C tukang bolos, si D tukang terlambat, seperti itu. Tetapi alangkah baiknya kalau sekarang kalimat itu kita hilangkan semuanya, jadi intinya kita tidak ada lagi kata-kata negatif terhadap siswa-siswi kita. Semua siswa-siswi kita adalah anak yang terbaik dan anak yang hebat. Tidak ada anak yang tidak hebat. Jadi nanti siapapun itu kita nggak usah memandang siapa, tetapi pandanglah bahwa mereka semuanya adalah anak didik kita, anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Karena anak adalah kodrat yang sudah diberikan pada mereka semuanya. Jadi tidak ada anak yang tidak pandai, tidak ada anak tukang bolos, tidak ada tukang anak seperti ini. Tetapi semuanya
marilah kita tata sehingga tidak ada lagi hal-hal seperti itu terjadi. Kemudian ini yang penting, selama kita di kelas, selama ini kan kita mengawali pembelajaran, pasti dengan berdoa, dengan bernyanyi, dengan tepuk-tepuk dan lain sebagainya. Dan karena tadi kita harus mewadahi anak didik kita, maka kita harus sekarang merubah tata tertib dengan bunyi keyakinan kelas, bukan lagi berbunyi tata tertib. Kalau tata tertib berarti nanti ada pelanggaran, ada sanksi. Contoh, Pak Hisam hari ini datang terlambat, berarti Pak Hisam harus mendapatkan sanksi tidak boleh masuk kelas selama 1 hari, 2 hari, atau 1 jam, 2 jam, seperti itu tidak lagi. Tetapi anak-anak, sebelum kita kasih pembelajaran, kita bikin kesepakatan kelas terlebih dahulu pada anak-anak. Dan kesepakatan kelas itu bukan hanya dari diri kita sendiri sebagai guru, tetapi kesepakatan itu kita tarik dari siswa. Contoh, anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar materi IPA tentang magnet. Setuju? Setuju. Oke, berarti kesepakatan kita hari ini belajar materi tentang IPA, tentang magnet. Nanti kita pembelajaran sampai jam berapa? Kita juga nanti ada kesepakatan. Kemudian kesepakatan itu kita susun bersama. Kalau Bapak Ibu guru berbicara, berarti anak-anak harus bagaimana? Harus diam, berarti kesepakatan kita. Kalau ada teman yang berbicara atau siapapun yang berbicara, semuanya harus mendengarkan. Itu kita catat dalam sebuah kesepakatan hari itu. Jadi kesepakatan kelas itu setiap hari bisa berubah-ubah. Tergantung hari itu kita mau berperan sebagai apa. Kalau hari itu kita waktunya jam pembelajaran olahraga, maka kesepakatannya akan berubah lagi. Nanti selama kita berolahraga, berarti anak-anak harus bagaimana? Kita tawarkan kembali kepada mereka. Jadi jawaban yang kita tulis, maka nanti itulah yang kita sepakati bersama. Contoh lagi, supaya sekolah kita anak-anak berjalan, semuanya bisa berjalan tidak berlari, maka kita juga beri kesempatan. Bapak dan Ibu guru menyukai jalan santun atau jalan dengan lembut di koridor atau di tangga seperti itu. Kemudian ini kesepakatan kelas, nanti bunyinya tepat waktu, bukan tepat waktu ini, tetapi saya tidak terlambat datang ke sekolah. Contohnya seperti itu. Kemudian jika izin keluar ruangan, maka nanti bunyinya bukan izin. Kalau izin berarti kan saya harus begitu nanti. Jadi tidak ada kalimat harus. Saya akan mengacungkan jempol atau mengacungkan jari jika memerlukan sesuatu. Jadi di sini tidak lagi ada kalimat teriakan atau anak ke depan atau anak apa tidak, tetapi langsung acungkan jari. Semua peserta aktif dan fokus mengikuti setiap kegiatan. HP mode di silent karena ini saya mengambilnya seperti rapat kita hari ini. Jadi HP mode di silent jadi perintahnya bukan justifikasi. Dan nanti akibatnya bukan lagi berupa hukuman atau sanksi. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi sepertinya saya lihat sepertinya tegang sekali. Baiklah, untuk kesempatan ini kita akan speaking sebentar biar refresh kembali. Speaking, mungkin teman-teman ada yang mau mimpin di depan? Pak Hisam, monggo mendampingi saya atau Pak Hisamnya di depan. Oke, makasih Pak Hisam. Kalau
Nah, ini seperti apa hitam ini? Pelan-pelan jadi kurus. Terima kasih Terima kasih Pak Hisam sudah membantu. Bapak Ibu masih tegar? Ya. Sudah kurus sedikit? Sudah. Alhamdulillah. Jadi nanti saat kita di kelas pun seperti itu. Kalau kita sudah melihat bahwa siswa kita sudah merasa jenuh atau apa, alangkah baiknya kalau kita tayangkan sedikit hiburan atau sedikit penyemangat kembali supaya anak-anak emosinya kembali normal kembali sehingga siap untuk belajar. Kasih dulu. Sampun. Oh iya, itu dulu tadi. Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya. Di sini saya ingin tahu dulu, menurut Bapak Ibu budaya positif itu yang bagaimana sih? Mungkin punya gambar budaya positif itu seperti ini. Karena saya di sini bukan berarti saya yang paling pandai di sini, tidak. Kita sharing bersama-sama supaya sekolah kita memiliki budaya yang sama, yang persepsi kita sama. Mungkin Bu Yuni? Ya, terima kasih Bu Yuda atas kesempatannya. Kalau menurut saya budaya positif dalam bidang pendidikan khususnya pertama menerapkan kedisiplinan siswa khususnya dalam bidang berpakaian, tata bicaranya dalam kelas, sopan santunnya itu harus terus diutamakan untuk diterapkan karena kita di bidang pendidikan untuk berpakaian itu sangat disoroti oleh masyarakat sekitar. Jadi itu harus diterapkan dan menjadi budaya yang positif, yaitu berpakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sesuai jadwalnya lengkap, rapi. Kemudian dari sikap dan tutur katanya juga itu harus diterapkan ke anak-anak mulai dari kebiasaan menyapa kepada bapak ibu guru, ke teman-temannya, dan juga ke siapapun yang mereka cintai. Ya, terima kasih Bu Yuni, terima kasih atas apa yang disampaikan Bu Yuni tadi. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang mungkin budaya positif kalau menurut saya seperti ini. Bu Lina atau mungkin Bu Eka, mungkin Pak Di. Ya, terima kasih. Mungkin tadi kalau tidak ada yang memberikan masukan lagi, budaya positif di sini tadi menurut Bu Yuni berarti siswa kita, diri kita sebagai suri tauladan, sebagai abong itu Puri Handayani, berarti kita harus memberikan contoh terlebih dahulu cara berpakaian yang sopan, rapi terhadap anak didik kita, sehingga anak didik kita nantinya akan mencontoh dari bapak ibu gurunya, gitu ya Bu Yuni ya. Sehingga itu nanti akan menjadi budaya yang dibiasakan sehari-hari, berarti budaya berpakaian yang rapi dan sopan. Kemudian tadi yang nomor 2 yaitu budaya positif dalam penerapan 5S. Jadi ini kepada siapapun, baik kepada lawan jenis kita, kepada teman kita, kepada atasan kita, terhadap anak didik kita, semuanya harus menerapkan 5S tersebut, terutama
Di pagi hari senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Mungkin itu dari ini. Terima kasih. Terima kasih. Berarti tadi yang disampaikan di sini sesuai dengan capaian umum kita, yaitu menjelaskan tentang budaya positif di sekolah, bagaimana peran guru dalam membangun budaya positif. Berarti kita sebagai among, Guru Handayani, memberikan contoh atau suri teladan kepada siswa kita. Kemudian yang ketiga, memahami konsep disiplin positif sebagai landasan dalam membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Kemudian yang terakhir, membangun budaya positif yang berpihak pada murid baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Terutama budaya yang ada di lingkungan kecil kita tata, baru kita akan menata lingkungan besar kita. Bapak Ibu mohon maaf sebelumnya. Semua impian kita tentunya yang terbaik ya, harapan kita nanti kita mendapatkan gaji yang besar, siswa kita menjadi anak yang baik, kemudian sekolah kita menjadi yang terbaik juga di lingkungan sekolah, lingkungan sekitar kita, harapannya tentunya. Maka dari itu, ayo kita maju bersama dan mencoba untuk mewadahi budaya positif tersebut. Mungkin next Bu. Nah, ini tadi. Budaya sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya merupakan bentuk jamak dari budi, yang artinya akal. Berarti budi dan akal manusia. Kemudian budaya juga bisa diartikan sebagai cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Berarti kalau kita sudah memberikan contoh bagaimana berperilaku, berpakaian yang baik, insya Allah itu akan membawai anak nanti sampai dewasa. Terima kasih Bu. Nah ini Bapak Ibu, kita putar ingatan kita ya, bahwa kita selama ini menjadi guru di sekolah bersikap bagaimana. Di sini saya mencoba membuat 3 pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana budaya interaksi murid dengan guru ketika sekolah dulu. Insya Allah kalau kita sekolah dulu, masih ingat Bapak Ibu, kita menerapkan ke masa lalu. Bagaimana kita dengan guru kita, bagaimana kita dengan teman-teman kita di kelas. Insya Allah saat di sekolah, budaya positif saya dengan budaya positif Bapak Ibu semuanya yang masih muda-muda berbeda. Tetapi insya Allah budaya itu tetap melekat dari zaman ke zaman. Kalau saya boleh bercerita, saat saya berinteraksi murid dengan guru ketika di sekolah, kalau saya sendiri sebagai murid, saat guru itu saya terus terang tidak berani dengan guru. Guru datang langsung berebut untuk saling, kemudian berebut untuk membawakan tasnya masuk. Tetapi sekarang di sekolah kita berbeda. Gurunya datang, bukannya malah disambut. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah sama? Ya, alangkah baiknya kalau itu kita budayakan ke putra-putri kita semuanya. Yang tadi disampaikan Bu Dini yaitu penerapan budaya 5S. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana budaya sekolah bisa mempengaruhi karakter anak didik kita? Harapan kami, harapan kita semuanya ya Bapak Ibu ya, kalau kita sudah membudayakan anak yang tadi senyum, salam, sapa, sopan santun, kalau itu sudah kita terapkan di sini dan kita sudah bisa, apalagi kita sebagai guru, kita sendiri yang memberikan contoh. Setiap bertemu, ayolah kita salam, ayolah kita sapa namanya. Assalamualaikum Pak Nisan, Assalamualaikum Bu Rina, Assalamualaikum Bu Eka, Assalamualaikum Pak Din. Insya Allah siswa-siswi kita akan mencontoh akan hal seperti itu. Jadi ucapan salam disebutkan namanya. Mau ucapkan salam kepada siapa? Jadi mulai hari ini nanti kita mau pulang, kita mencoba ya. Insya Allah nggak malu kan? Insya Allah tidak. Jadi budaya itu
kita mulai dari diri kita sebagai contoh, kita budayakan ke terdekat kita dahulu, baru nanti dia contoh sama anak-anak. Sehingga budaya sekolah nanti akan menjadi karakter anak dan akan dibawa sampai di rumah dan di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, pertanyaannya, dari refleksi pengalaman masa lalu dikaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti apakah konsep budaya positif tersebut? Insya Allah sama. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa anak itu dilahirkan dalam kondisi bersih, tidak tahu apa-apa. Anak-anak akan menjadi apa? Itulah kita yang membuat. Karena ada kalimat, kita sebagai guru itu sebagai petani. Bagaimana kita menanam padi, bagaimana kita akan menghasilkan padi yang bagus, itu tergantung kita sebagai petaninya. Mau diberi pupuk apa, mau diberi pestisida apa, itu tergantung kita sebagai guru. Jadi panen kita nantinya sebagai petani padi yang baik itu tergantung pada seorang guru. Siswa kita akan jadi baik, siswa kita akan jelek, semuanya tergantung oleh guru. Maka dari itu Bapak Ibu guru, mari kita merenung sejenak. Kita menyadari bahwa posisi kita adalah sebagai guru, sebagai penuntun, maka kita harus bersikap yang terbaik untuk anak-anak. Jangan sampai anak-anak yang sudah baik menjadi jelek, yang jelek kita harapkan menjadi baik. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, budaya positif di sini nanti tujuannya untuk menumbuhkan karakter anak. Kalau anak-anak sudah terbentuk karakter yang baik, insya Allah kita tidak perlu menangkal lagi. Kalau anak-anak sudah terbiasa sopan santun, sapa, berbudaya baik yang rapi, tidak datang terlambat, maka kemanapun anak tersebut akan membawa nama kita semuanya, akan membawa nama sekolah kita semuanya. Dan Bapak Ibu di sini ya, selaku pendidik kita bisa mengembangkan budaya positif di sekolah menjadi hal yang penting. Dimulai dari membekali diri dengan melatih komunikasi. Jadi jangan sampai kita sebagai tim pendidik sendiri tidak ada komunikasi yang baik. Contoh, kelas saya dengan kelasnya mereka akan berbeda. Karena apa? Tidak adanya komunikasi. Tetapi kalau komunikasi kita lancar kepada rekan, kepada bapak kepala sekolah, kepada siswa-siswi kita, maka semuanya akan selaras dan seimbang. Kemudian, apakah kita sudah menggunakan momen berkomunikasi untuk menciptakan peluang membangun budaya positif dengan lebih dekat dengan murid kita? Jawabannya kembali kepada diri kita masing-masing. Ini ada Bapak Ibu, di sini ada video, mungkin bisa dilihat sebentar. Ini tentang penerapan bagaimana budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara. Oke. Halo, Bapak Ibu calon guru pegawai. Video ini akan menampilkan dua sekolah dengan budaya sekolah yang berbeda. Perhatikan perilaku guru dan murid di dua sekolah tersebut. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Paham, Bu. Aku duluan yang pegang sapunya. Aku yang pakai dong berarti. Aku kan juga mau pakai supaya dapat ujian Bu Guru.
Anda telah menyaksikan video budaya sekolah di sekolah A. Nah, sekarang Anda akan mengamati bagaimana budaya sekolah B. Amati perilaku guru dan murid di sekolah B. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Agenda belajar kita pagi ini kita akan keliling sekolah. Tugas kalian adalah mengamati kebersihan lingkungan di sekolah kita ya. Nanti sampaikan satu persatu di kelas. Bagaimana anak-anak? Apa yang kalian temukan di lingkungan sekolah? Ternyata sekolah kita kotor ya Bu. Sampah dan berserakan. Bagaimana ya solusinya? Bagaimana bila kita menemukan ada waktu saja? Jangan buang sampah di jalan, buang sampah itu di tong sampah. Oh iya, makasih sudah diingatin ya. Anda telah menyaksikan video budaya sekolah A dan B. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dari kedua video tersebut? Perilaku guru dan murid seperti apa yang Anda tangkap dari kedua budaya sekolah? Mari kita refleksikan di aktivitas berikutnya. Bapak Ibu, kalau melihat dari tayangan video tadi ada sekolah A dan sekolah B. Kalau sekolah A tadi, menurut Bapak Ibu seorang guru tadi hanya apa? Hanya memberikan perintah. Anak-anak besok waktunya membersihkan kelas, anak-anak harus bawa perlengkapan seperti ini. Saya bawa sapu, saya bawa gini. Akhirnya di situ terjadi percekcokan, bukan inisiatif sendiri. Tetapi kalau yang sekolah B tadi, gurunya hanya menyampaikan, anak-anak, kelas kita bagaimana keadaannya. Kemudian anak-anak sendiri yang berbicara, oh kelas kita kotor Bu. Biar kelas kita bersih harusnya diapakan. Kita pancing anak-anak untuk menyampaikan pendapatnya. Setelah menyampaikan pendapatnya, dia akan punya inisiatif sendiri. Oh ternyata kita harus membersihkan supaya kelas kita bersih. Membuang sampah harus pada tempatnya, tidak lagi di kelas. Jadi seorang guru tidak memberikan bentuk kalimat perintah, tetapi bagaimana kita memancing anak. Jadi bunyinya seperti yang di awal tadi, keyakinan kelas. Begitu ya. Mungkin ini menurut Anda bagaimana perasaan murid dalam kelas yang pertama? Merasa disuruh, merasa diperintah. Kemudian menurut Anda bagaimana perasaan murid dalam kelas kedua? Inspirasi. Punya inspirasi, punya ide sendiri. Berarti tahu manfaatnya kelas yang bersih itu untuk apa. Dari kedua kelas tersebut, kelas mana yang menciptakan budaya positif? Kelas B. Tepuk tangan untuk Bu Yuni. Bu Yuni hari ini pintar sekali. Menjadi siswa yang aktif, luar biasa. Nanti teman-teman yang lain ikut seperti Bu Yuni ya. Jadi berani menyampaikan pendapat. Karena tidak ada pendapat yang salah. Bapak Ibu, tadi kalau yang kelompok B, kelas B itu kan aktivitasnya mengajak murid mengelilingi kelas ya. Dari sampaikan bahwa kita sebagai guru berperan sebagai petani. Bapak Ibu di sini bagaimana kita bisa memperbaiki kondisi tanah, bagaimana bisa memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, bagaimana kita membasmi ulat dan jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Sehingga kita nanti akan memanen padi yang unggul. Itulah yang kita harapkan. Di sini karena kita belajar di institusi lembaga sekolah, maka peran sekolah, peran kita yaitu membentuk karakter
komunitas di sekolah dan menyiapkan murid di masa depan agar menjadi manusia yang berdaya, tidak hanya sebagai pribadi tetapi anak yang mampu diterima oleh masyarakat sekitar, terutama kita sebagai pendidik pelajar Indonesia. Ini sepertinya ada video lagi. Iya. Ya, Ambil aja. ya. Terima kasih Bu Yuni, selamat nonton. Terima kasih tetap yang baik ya. Guru seperti apa kita selama ini? Menonton membosankan, tidak dikreatif dan berhasil. Sebagai tipe Bapak Ibu Guru ini nanti calon akan guru. ada 5 tipe. Video ini Kita berada akan di mana? menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Itu sepertinya Bu Yuni. Kamu sudah mengerjakan belum? Bu Yuni. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Asik, Bu ini. Pagi anak-anak, Baik, hari ini ada tugas. Ada yang belum mengerjakan? Ya, baik sekali. Kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak ngerjain tugas. Kamu Habis, mau Pak. jadi Habis. apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Begitu ya Pak Iza. Bisa banget. Saya terlambat. Kalau ini Bu Lina. Ya, kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, Bukan saya lain kali Bapak tuh ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, ini kurang lagi. Apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, udah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore bantu ibu jaga warung. Jangan ngumpulin tugas. Pasti ya. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya kadang sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Ya coba deh Bu. Terima kasih Bu. Bapak Ibu itu tadi ada 5 video ya. Kira-kira kita kalau di kelas keseharian kita mengikuti yang mana? campur-campur kok Mas ya. Masih campur-campur. Ada di video pertama, kedua, ketiga, dan kadang video kelima tapi jangan lupa juga masih Biar lebih campur-campur. jelas, boleh di next Bu. Bapak Ibu, tadi kalau melihat tadi video tadi ada tipe di mana tindakan guru yaitu sebagai penghukum, pembuat masa bersalah, sebagai teman, pengontrol dan manajemen. Di samping itu ada tindakan dan perkataan. Tetapi kalau kita menjadi tipe penghukum, anak-anak akan bersikap tadi kan sehingga anak-anak nanti akan kecewa kepada kita, akan merasa tidak senang kepada kita. Kalau pembuat masa bersalah, Bapak Ibu kecewa sama kamu. Kalau orang tidak tahu bagaimana seharusnya. Di sini
juga anak-anak akan merasakan sebuah pemikiran yang luar biasa. Kemudian kali ini lakukan demi Bapak dan Ibu. Ayo kita pause dong. Hari ini anak tadi berbicara apa? Kalau besok satu lantai tidak apa-apa, Bu Guru udah boleh. Kemudian tiba pengontrol, memantau dan mencatat. Kamu sudah tahu aturannya kan? Kira-kira dari 5 ini Bapak Ibu, apakah masih akan menjadi tipe 1, 2, 3, atau 4? Insya Allah tidak. Terima kasih Pak Nisa. Berarti kita berusaha menjadi manajer yang baik. Tetapi di waktu-waktu tertentu kita bisa menjadi tipe 1, 2, 3, dan 4. Itu ya Bapak Ibu, kita lihat kondisinya bagaimana. Tetapi alangkah baiknya kalau kita sebagai kontrol manager. Jadi tadi mengarahkan kepada anaknya supaya kamu tidak terlambat lagi. Berarti kamu habis berjualannya jam berapa? Anak-anak akan terpancing sendiri. Terima kasih Bu. Ini Bapak Ibu ya. Akibatnya kalau kita menjadi pendukung, membuat rasa bersalah dan mengontrol. Seperti yang dikatakan tadi dalam video. Mungkin bisa dilanjut Bu. Nah ini jawabannya saya kembalikan ke Bapak Ibu semuanya ya. Sebagai guru, posisi apa yang akan Anda perankan, mengapa, itu mungkin nanti bisa kita renungkan bersama saat dalam perjalanan bulan nanti. Rencana apa yang akan kita lakukan untuk memerankan posisi tersebut. Kita tidak bisa menghindari posisi 1, tidak bisa. Karena kita juga harus melihat posisi anak kita seperti apa. Dan di sini Bapak Ibu, kita sebagai among ya, kita harus menuntun anak untuk belajar menyukai dirinya sendiri. Di sini juga bisa juga bahwa guru dapat berperan sebagai teman ketika berinteraksi agar dapat memahami apa yang diharapkan anak. Jadi tidak menutup kemungkinan seperti tadi yang dikatakan Bu Yuni, saya mengikuti 1, 2, 3, 4, dan 5. Terima kasih Bu. Nah, di sini ada antara disiplin dan hukuman. Hukuman itu adalah bentuk disiplin, padahal sebaliknya hukuman bukan sebuah bentuk disiplin, tetapi itu sebuah bentuk kekecewaan lahir dan batinnya anak. Di sini bedanya Bapak Ibu. Kalau di sini mengajarkan murid tentang kontrol kepercayaan diri. Video ini akan menampilkan 6 panduan yang dapat diterapkan dalam menyusun kesepakatan kelas. Mari kita simak bersama. Izinkan murid untuk menyampaikan masalah yang dihadapi. Saat dia berada di kelas dan harapan kelas yang membuatnya nyaman. Hal ini bisa dilakukan secara individu, berkelompok, atau dari seluruh kelas. Seperti apa kelas impianmu? Ceritakan kelas impianmu. Bagaimana kondisi kelas, teman-temanmu, dan guru impianmu? Bertanyalah harapan tentang kelas. Apa yang diharapkan tentang kondisi kelas, tentang gurunya, dan teman-teman kelas. Kemudian tulis hasil diskusi tersebut di papan atau dalam poster. Hal ini memberi kesempatan murid dilibatkan dalam mengatur kelas. Cara ini menjadi lebih efektif dibandingkan hanya memberitahukan hal apa saja yang dilarang dilakukan. Menurut kalian, apa yang harus kita semua lakukan untuk mencapai kelas impian kita? Lakukan diskusi untuk mendapatkan umpan balik dari murid. Perjelas tentang kesepakatan kelas. Penting jika kesepakatan kelas berisi aturan yang murid percaya dan bisa dilakukan, baik sebagai individu maupun dalam kelompok. Pastikan bahwa semua daftar memang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Jika ada yang terlewati, pandu murid untuk menambahkan tujuan lain yang terlupakan atau menghapus tujuan yang tidak utama.
Buatlah poster atau tabel yang menampilkan kesepakatan kelas yang disetujui di akhir. Kesepakatan kelas dibuat dapat berupa panduan tingkah laku, berupa kata yang positif. Misalnya, jangan berlari, berubah menjadi berjalan dengan hati-hati. Hindari kata jangan dan dilarang. Pada poin pertama, murid sepakat saling mendengarkan antara guru dan murid. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami, guru dan murid yang saling menyayangi. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu saling menyayangi. Pada poin kedua, murid sepakat. Murid aktif dan semangat saat belajar. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dan disepakati. Misalnya, kami murid yang semangat belajar. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu semangat. Pada poin ketiga, murid sepakat saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Guru bisa menuliskan berupa gambaran tingkah laku yang diharapkan dari kesepakatan. Misalnya, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Buatlah penekanan pada sifat positif dalam kesepakatan kelas tersebut, yaitu peduli. Pastikan jumlah poin kesepakatan kelas tidak terlalu banyak, sehingga mudah dipahami dan dilakukan murid. Untuk menciptakan rasa memiliki, beri waktu bagi semua murid untuk menandatangani atau memberi nama ataupun tanda pada poster kontrak kesepakatan. Guru juga perlu memberikan tanda tangan. Letakkan poster kontrak kesepakatan di bagian kelas yang terlihat oleh semua murid dan guru. Perhatikan umur perkembangan murid. Untuk murid PAUD, bisa memberikan cat tangan untuk tanda menyepakati kesepakatan kelas. Lakukan refleksi secara rutin terkait kontrak kesepakatan kelas yang sudah disusun. Tanyakan siswa terkait perkembangan penerapan aturan dan tentukan apakah ada hal yang perlu diubah atau diperbaiki. Apakah kesepakatan kelas ini sudah bisa dilakukan? Sudah Bu, tapi kadang masih ada yang suka ngobrol. Ayo kita diskusikan lagi mengapa hal ini sulit dilakukan. Baik Bu. Lakukan proses ini terutama saat pertama, awal tahun ajaran baru. Kedua, saat ada murid yang melakukan hal yang tidak sesuai kesepakatan. Ketiga, sebelum menjalankan aktivitas baru. Keempat, ketika awal masuk sekolah setelah libur panjang. Proses ini tidak akan pernah berhenti dan akan selalu dikembangkan. Seperti proses belajar yang terus berlangsung selama kita semangat mencoba. Terima kasih Bapak Ibu. Berarti mulai hari ini nanti kita belajar membuat kesepakatan kelas di kelas masing-masing ya Bapak Ibu. Kemudian karena waktu sudah siap, maka ada sebuah kata terakhir itu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, terutama diri kita semuanya belajar. Semoga harapannya kelas kita yang terutama menjadi kelas yang terbaik, kemudian akan menyalurkan nilai-nilai baik tersebut kepada lingkungan sekolah kita. Harapan kita semoga semuanya tercapai. Bapak Ibu semangat ya. Akhir kata saya akhiri ucapan terima kasih, salam bahagia untuk kita semuanya. Semoga kita bisa semangat. Terima kasih bagi akhirnya saya kembalikan kepada Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Bintara. Terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, di mana siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 1 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 6 SD Desa 3 dari kelompok 6 akan mempresentasikan ujian UKK untuk membuat batik celup. Ini cara pembuatannya, simak terus ya. Masukkan pewarna, lalu aduk hingga merata. Jika sudah diwarna, diamkan selama 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami hari ini mau membuat roti daur ulang dari botol bekas. Nama saya Sabura Salihanisa. Nama saya Fausia Mahfuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Ahmad Eko Maulana. Nama saya Ahmad Daniel Makin. Nama saya Nuhafizatus Maulidiyah. Akan memanfaatkan kain perca menjadi taplak meja. Berikut proses pembuatannya. Siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Ada kain perca, gunting, penggaris, pensil, benang, sama pita. Langkah kedua, gunting kain perca, gunakan motif yang berbeda-beda, bentuk persegi. Pastikan ukuran sama untuk masing-masing potongan kain perca. Setelah itu, sambung dengan menjahit potongan-potongan kain perca tersebut satu persatu hingga membentuk persegi panjang. Ukurannya disesuaikan dengan taplak meja yang ingin Anda buat.
Setelah semua potongan kayu pecah dibuat hingga membentuk taplak meja, Anda rapikan ujung-ujungkan dengan memotong bagian ujung yang tidak sama. Kemudian untuk memperindah taplak meja buatan Anda, tambahkan rendas di sekeliling taplak meja tersebut. Hasil taplak meja dari kain pecah. Demikian hasil dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintara SPD selaku Kepala Sekolah SD dari Sartika, Surabaya. Secara pribadi, budaya positif dan kesepakatan kelas yang ada di program calon guru penggerak, saya sangat respon positif. Saya harap budaya positif ini dapat diterapkan di sekolah sebagai budaya sekolah yang nantinya dapat merubah tata laku siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aisman Zaidan dari siswa kelas 4 SD Sartika, Surabaya. Saya sangat peduli dalam sosialisasi budaya positif dan keyakinan kelas. Semoga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hari baik di kelas, di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.